Kiai Haji Dimyati punya putra Abdul Hamid juga, sama namanya. Abdul Hamid itu putra Kiai Dimyati, murid beliau juga Abdul Hamid. Nah, ini perlu dicatat, subhanallah. Kiai Abdul Hamid ini adalah sahabat Kiai Abdul Hamid yang di sini. Karena dua-duanya adalah, yang satu murid anak biologis, yang satu adalah anak sebagai murid Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid Termas itu meninggal korban ekstrim kiri. Iya. Dikubur hidup-hidupan. Kiai Abdul Hamid Dimyati Termas adalah korban dari kelompok kiri. Masih ingat Gus Idris ya? Masih ingat. 1948. Beliau dikubur hidup-hidupan. Subhanallah. Maka dalam forum ini kami akan membahas sedikit tentang Al-Azizil Hamid. Orang menang yang terpuji. Kiai Abdul Hamid itu dulu boyong ke Pasuruan, perlu dicatat. Itu buron. Buron. Kiai Abdul Hamid itu kan buron, dicari Belanda. Karena pada waktu event tertentu di Lasem, Belanda bekerja sama dengan Chinese, dengan Cina, merayakan satu pesta di Lasem. Kemudian banyak orang tidak sholat karena menonton acara itu. Kiai Abdul Hamid timbul ghirah agama, ambil batu beliau, dilemparkan acara itu. Itu tahu itu Gus Idris, tahu. Jadi ketika itu terjadi, ada acara event di Lasem yang dipanitiai kerjasama antara Belanda dengan orang Chinese di sana, melaksanakan acara ritual bagi Kiai Abdul Hamid. Itu sudah termasuk ritual. Orang menjadi musyrik, orang menjadi tidak sholat, orang menjadi tidak ibadah. Beliau mengambil batu, dilemparkan ke tempat mereka. Akhirnya Kiai Haji Abdul Hamid dicari oleh Belanda dan lari sampai ke Pasuruan. Itu perlu dicatat. Al-Aziz Al-Hamid, menang yang terpuji. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid FPI, saya nggak mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid itu FPI, tapi saya tahu bahwa Kiai Abdul Hamid itu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ghirah sekali beliau. Beliau ghirah sekali. Nah, Al-Aziz Al-Hamid, guru Kiai Abdul Hamid, tadi saya sebutkan Kiai Dimyati, punya kakak bernama Mahfud. Itu punya karya tentang wali, namanya Bughyatul Azkiya fi Karamatil Auliya. Itu kitab orang Jawa tentang wali, bernama Bughyatul Azkiya. Di sana diceritakan ada seorang sufi bertanding dengan orang Brahmana. Orang Brahmana berarti orang di India. Orang Brahmana itu sakti. Seperti orang Sikh. Orang Sikh itu kan tidak mau potong rambut, jadi rambutnya dibiarkan. Orang Sikh, saya pernah ada pertemuan dengan orang Sikh di Delhi. Orang Sikh itu tidak potong rambut, bukan Muslim dia. Nah, ada orang Brahmana itu tidak Islam, tetapi ahli tirakat. Dia tidak mau makan hewan seperti sapi, kerbau, kambing, tidak mau. Orang Brahmana itu bisa terbang. Bisa terbang. Kita belum pernah tahu loh, Surya NU bisa terbang kalau nggak pakai pesawat tuh. Belum pernah saya lihat tuh. Ustadz bisa terbang tuh kalau nggak pakai pesawat, nggak pernah. Tapi orang Brahmana itu bisa terbang.
bisa terbang bertanding dengan seorang wali, seorang sufi. Begitu terbang, ini yang cerita Syekh Mahfud Termas, kakaknya gurunya Syekh Abdul Hamid, kakaknya Ki Dimyati. Orang Brahmana itu terbang di angkasa, terbang di udara. Seorang wali itu melihat, mau bertanding, akhirnya wali itu tidak terbang. Yang diterbangkan ada sandalnya. Sandalnya terbang. Ini ceritanya Syekh Mahfud ini. Jadi Brahmana terbang di udara, sandalnya wali ini terbang dan menampar-nampar Brahmana tadi di udara. Dikaploki sama sandalnya wali. Tampar-tampar tuh di udara itu, dilihat orang banyak, ditampar-tampar. Akhirnya Brahmana itu jatuh, begitu jatuh menyatakan kalah. Wali Al-Azizil Hamid. Seorang yang menang tapi terpuji, itu wali. Jadi ada ghirah agama kemudian menang. Ada lagi di dalam literatur kaum Sadah, kitab berjudul Nurul Absar. Nurul Absar itu pikiran-pikiran para sayyid tertuang di sana. Ada orang pendeta itu spesialis menghandle hujan. Pendeta. Iya, bukan hanya menghandle, mendatangkan hujan juga bisa. Itu pendeta. Jadi di satu negara waktu itu kalau tidak salah Mesir. Jadi di Mesir itu pernah ada suatu peristiwa kemarau panjang, itu kalau mau turun hujan, istisqa tidak turun hujan. Ustadz itu nggak menurunkan hujan. Apalagi ustadz yang ahli proposal, malah sulit. Ustadz ini, para ustadz ini tidak bisa menurunkan hujan. Tapi kalau pendeta ini yang mimpin, hujan turun. Maka terjadi pemurtatan besar-besaran waktu itu. Banyak orang yang terpesona dengan pendeta. Banyak orang terkagum dengan pendeta. Dan untunglah ada seorang ulama bernamanya Syekh Ahmad, tapi di penjara. Syekh Ahmad yang masih di penjara oleh pemerintah Mesir waktu itu dipanggil. Syekh Ahmad, tolong ini, banyak umat Islam yang murtad karena kagum dengan siapa? Pendeta yang bisa mendatangkan hujan. Tolong Anda tampil kalahkan dia. Akhirnya Syekh Ahmad ini mau. Saya mau, tapi dengan dua syarat. Satu, kumpulkan seluruh masyarakat di tempat terbuka, lapangan. Yang kedua, yang memulai adalah dia, saya yang terakhir. Akhirnya kumpullah umat, ada Muslim, Nasrani, Yahudi di Mesir, kalau tidak salah di Mesir. Kemudian pendeta itu mengangkat tangannya begini. Cuaca yang begitu panas, begitu pendeta mengangkat tangan, mendung datang, langsung. Tidak menunggu, langsung. Jadi prosesnya itu tidak pakai kaidah. Jadi begitu pendeta mengangkat tangan begini, langsung mendung datang. Hujan belum turun, ulama tadi bilang, Syekh Ahmad, tangkap pendeta itu. Periksa bawah ketiaknya. Periksa bawah ketiaknya. Akhirnya diperiksa bawah ketiaknya. Ternyata ditemukan tulang. Tulang apa ini? Tulang Nabi. Jadi tulang Nabi itu punya spesifik. Kalau diangkat begini, hujan turun. Khusus tulang Nabi. Kalau tulangnya kiai, belum bisa. Ini khusus tulang Nabi. Itu tulang Nabi begitu. Jadi tulang Nabi ini ditemukan oleh pendeta. Dan pendeta tahu itu khasiat. Jadi tulang Nabi ini dibawa oleh pendeta. Begitu mau turun hujan, kapanpun waktunya bisa. Diangkat begini, hujan turun. Ditaruh lagi, nggak jadi hujan. Diangkat begini, hujan turun. Tangkap, terus ditanya sama Syekh Ahmad, ini apa ini? Saya mengaku, ini tulang Nabi aku curi. Subhanallah. Maka di Konstantinopel,
di Konstantinopel di Turki, seperti yang ditulis oleh Ibnul Asir dalam kitabnya Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Abu Ayyub Al-Ansari itu kalau di Turki, di kuburannya di Turki, maka ada Masjid Al-Ayyubi, itu namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Itu kalau di Turki musim kemarau waktu dulu, dibuka makamnya Abu Ayyub. Hujan turun, khusus makamnya Abu Ayyub. Masya Allah. Kita sekarang sulit cari kuburan-kuburan itu. Terlalu banyak yang dikholi, kadang nggak ada orangnya dikholi. Mayitnya nggak jelas saja dikholi sekarang itu. Bahkan ada khol itu satu orang, satu wali, kuburannya dua. Saya tanya-tanyakan, loh ini kok bisa ini? Wali kok kuburannya bisa dua, ini panitianya dua. Katanya dulu walinya di sana tapi nggak kerasan, pindah sini katanya. Nah, itu ada itu ya. Jadi memang Masya Allah. Dulu jadi itu yang disebut wali dalam makom Al-Azizil Hamid. Itu semua dimiliki oleh Ki Abdul Hamid. Jadi ada wali yang di Ghaniyun Hamid, ada wali yang di bawah Al-Azizil Hamid, ada lagi wali yang di bawah Hakimin Hamid, ahli hikmah yang terpuji, ahli hikmah yang terpuji. Nah ini sulit. Ahli bijaksana yang terpuji. Ada di Aljazair seorang wali bernama Abdul Hamid juga. Nah, ini pokoknya semua ini Abdul Hamid ini. Nah, orang wali di Aljazair bernama Abdul Hamid bin Badis, terkenal dengan Ibnu Badis. Itu pendiri, kalau di sini NU 1926. Kalau di sana Jam'iyatul Ulama Al-Muslimin organisasinya 1931. Jadi ingat saya terpaut berapa tahun tuh? 5 tahun. Jadi di Aljazair itu ada organisasi Ormas Ulama, kalau di sini Nahdlatul Ulama 1926. Di India Nadwatul Ulama, itu Abul A'la Nadawi, Abul Hasan An-Nadawi yang punya Nadwatul, yang masuk organisasi Nadwatul Ulama. Nadwah, kalau di sini Nahdah, di India Nadwah, taunya sama, hampir sama. Ikhwanul Muslimin di Mesir, Al-Banna dengan NU hampir sama. Jadi waktu itu memang waktu pergerakan Islam sedunia. Di Indonesia 1926, di Aljazair 1931 oleh Abdullah Ibnu Badis. Kemudian di India juga ada pergerakan Islam. Kemudian Jamaah Tabligh juga waktu itu bersamaan. Ilyas, Maula Ilyas, Maulana Yusuf Kandahlawi dan sebagainya. Dan kemudian di Mesir Hasan Al-Banna, Said Qutb dan sebagainya. Itu bersamaan. Terpautnya hanya beberapa tahun, 1 tahun, 3 tahun. Waktu itu ulama muasir semua. Dalam satu masa maksud saya. Nah, Ibnu Badis atau yang dikenal dengan Abdullah bin Badis, itu seorang ulama Aljazair. Subhanallah. Beliau ulama yang sangat produktif. Di situ dijelaskan oleh Al-A'lam Az-Zirikli. Orang yang bernama Zirikli menjelaskan dalam bukunya Al-A'lam Az-Zirikli. Dia jelaskan begini. Ibnu Badis itu diangkat kalau di sini pimpinan ulama Aljazair, tapi yang mengangkat Perancis. Karena Aljazair dijajah oleh Perancis. Faransiun ikhtallu Aljazair. Jadi Perancis menjajah Aljazair. Kemudian Perancis mengangkat Abdullah bin Badis menjadi pimpinan ulama di Aljazair untuk mengurusi urusan agama. Beliau tolak, tidak mau beliau. Karena nanti saya ini disetir oleh penjajah, disetir oleh koloni, disetir oleh imperialis. Itu ulama yang hakimin hamid, ulama yang anti penjajahan.
Jadi jangan mau dijajah Cina, jangan mau dijajah Rusia. Ini ulama yang luar biasa, ulama yang betul-betul hakimin hamid. Kita tahu siapa di dunia wali-wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu disebut 4 kutub besar. Jadi kalau kita punya hajat, Fatihahnya harus 4 itu. Kunci apa maksud kita? Itu 4 kutub di dunia ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu ulama besar. Catat baik-baik, Ahmad Al-Badawi adalah orang yang gentol menghadapi imperialis di Mesir. Ulama yang garda terdepan, orang yang paling depan ketika Mesir dijajah untuk membela Islam, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, itu disebut hakimin hamid, orang yang ahli hikmah yang terpuji. Yang terakhir adalah al-waliyul hamid, wali yang terpuji. Allah itu al-waliyul hamid, penolong yang terpuji. Ada penolong tapi tidak terpuji, maklar misalnya. Itu kadang penolong tapi tidak terpuji. Ya kadang menolong betulan, terpuji juga kadang-kadang. Maklar. Jadi al-waliyul hamid itu penolong tapi terpuji. Ada penolong tapi tidak terpuji. Contohnya begini. Akhir-akhir ini itu ada orang pinter-pinter. Kan Sayyid Muhammad Mekah. Sayyid Muhammad Mekah itu mencatat satu hadis tentang Amrun bin Khures. Amrun bin Khures itu sahabat Nabi, rumahnya itu kalau dikoskan siapapun barokah. Buat warung barokah, buat beli jual toko di toko barokah, dipakai kantor barokah, dipakai aja ke barokah. Itu rumahnya Amrun bin Khures. Baca dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Nah, Amrun bin Khures ini kenapa rumahnya bisa barokah? Karena dicampur dengan uangnya Nabi. Ketika bangun, itu campurannya uang Nabi. Bukan uangnya Gus Ipul, bukan. Jadi uang Nabi. Bukan uangnya pejabat. Jadi apa itu? Rumahnya barokah karena bercampur dengan uang Nabi. Itu Amrun bin Khures yang cerita Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusohah. Nah, kemudian sekarang ini banyak tamu. Saya itu sering punya tamu. Nyuwun sewu kiai, saya ini pengusaha mebel, kepingin barokah, pengen dicampuri uang penjenengan. Nyuwun sewu kiai, saya itu buka warung, pengen barokah, pengen dicampuri uang penjenengan. Loh, sekarang itu ada begitu. Jadi kita ini penolong tapi terpuji. Ada lagi orang itu kapan itu ya, di Lasem itu, saya nggak menyebut namanya. Itu kalau buka puasa, itu bawa manci renteng ke rumah saya. Manci renteng itu dibuka di depan saya. Ada ayam opor, ada ayam goreng. Setelah itu minta saya doakan. Dan setelah itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Ada begitu. Sampai berapa hari itu. Saya juga lihat lawannya. Apa itu mas? Opor kiai. Apa lagi itu? Ayam goreng. Terus yang terakhir-terakhir itu kadang-kadang tuh kecapan, apa daging sapi dikecap. Ya saya doakan. Matur suwun yai, saya pulang. Terus pulang. Saya ya layamut. Itu ada. Tapi kita gimana seorang wali itu, Allah itu al-waliyul hamid, penolong yang terpuji. Itu Kiai Abdul Hamid itu banyak orang ditolong.
Banyak orang ditolong tapi beliau tidak mengharapkan apa-apa. Itu wali di bawah Al-Waliyul Hamid. Jadi wali yang di bawah Abdul Hamid itu harus melengkapi Ghaniyun Hamid, Al-Azizil Hamid, Al-Azizil Hamid, terus Hakimin Hamid, Al-Waliyul Hamid. Harus Hamid semua, harus terpuji semua. Itu wali. Jadi minta terus. Ada lagi seorang wali disebutkan tadi dalam kitabnya. Tadi ada terjemah yang sangat penting di dalam di dalam pidatonya Profesor Dr. Abdul Wahab Harun, tapi maaf itu tidak diterjemahkan tadi. Ada seorang wali lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Dia itu bisa menyumpah Allah. Loh, bukan sumpah demi Allah, menyumpah Allah. Itu luar biasa itu. Lau aqsama 'ala Allah, dia menyumpah Allah, ya Allah, turunkan demi engkau. Engkau aku sumpah ya Allah. Seolah-olah Allah dipaksa. Itu ada wali begitu. Itu wali yang tertentu. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Itu sebetulnya wali yang menyumpah Allah. Bukan berarti dia memaksa Allah, bukan. Bukan berarti Allah di bawahnya. Tetapi beliau itu terlalu akrab dengan Allah. Sampai apa-apa dikabulkan oleh Allah. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Itu sebetulnya. Tapi tadi terlewat, tidak diterjemahkan. Terlewatkan itu. Saya suka sekali itu. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Nah, saya tambahkan di sini. Di Yaman, seperti yang diceritakan Habib Zain bin Smith Madinah. Habib Zain bin Smith ya, Madinah. Di Yaman itu ada ulama bernama Abdurrahman Baljaban. Itu kalau di rumah dimarahi istri terus. Imam Ghazali menyatakan syarat menjadi wali besar sering dimarahi istri kalau di rumah. Imam Ghazali. Di Yaman itu ada wali ulama bernama Abdurrahman Baljaban. Itu saking gak kuatnya di rumah, dimarahi istri, dipukuli istri, dicaci maki istri. Abdurrahman Baljaban ini tidak tahu kalau dirinya wali. MBC aja enggak. Enggak tahu kalau beliau itu wali. Beliau lari ke hutan. Kesal beliau. Gelisah beliau, sedih beliau, di rumah tidak betah, dimarahi istri terus. Akhirnya beliau itu datang ke hutan sendirian. Di hutan bertemu dua pendekar. Ini ceritanya Habib Zain bin Smith. Bertemu dengan dua pendekar. Pendekar ini luar biasa. Kalau mau soto, dia, ya Allah, minta soto, soto turun. Ya Allah, minta teh, teh turun. Ini belum ada tehnya ini. Jadi ya Allah, minta apa itu turun. Ya Allah, minta apa turun. Ya Allah, minta apa turun. Itu dua pendekar itu. Dua pendekar di dalam hutan. Abdurrahman Baljaban, Masya Allah, kagum sekali. Masya Allah. Kok ada dua pendekar di dalam hutan, dia hidup di sana. Dua pendekar itu, dua wali. Tidak bekerja, tidak punya koperasi, tidak punya sekarang itu kopontren, tidak punya kopontren. Ya. Jadi dia cukup di dalam hutan, minta kepada Allah turun apa yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan. Dua orang. Akhirnya Abdurrahman Baljaban yang susah itu di rumah gak kerasan, mau nyoba-nyoba. Saya tak nyoba-nyoba minta pada Allah. Turun apa enggak ya jajan dari langit itu. Akhirnya Abdurrahman Baljaban itu di dalam hutan, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Kan di rumah gak keturutan semua. Ya Allah minta ini, minta ini, minta ini. Turun semua. Melebihi daripada yang dihasilkan dua wali tadi. Dua wali tadi heran. Kamu siapa kok punya ilmu seperti ini?
Kamu siapa? Kita dua orang di sini bisa mendatangkan rezeki dari langit. Ini yang disebutkan oleh profesor tadi, lau aqsama 'ala Allah la abarrah, menyumpah Allah, turunkan ya Allah. Itu namanya wali itu. Wali yang ada wali tertentu seperti itu. Tapi jarang, di Indonesia saja masih jarang. Itu Ghaus itu aja di Mekah, satu orang, satu periode satu. Jadi di dunia ini ada wali yang disebut wali Ghaus, itu satu periode satu. Jadi satu periode satu orang dan hidup di Mekah. Kalau Abdal itu ada yang 40, ada yang 7. Ada yang 7. Ngaten Gus Idris. Abdal itu ada yang 7 orang. Jadi beranggotakan 7. Saya kemarin mempelajari Abdal 7 orang itu mau terbagi. Ada Asia, ada di Australia, ada di benua Amerika Utara dan Amerika Selatan, ada lagi yang di benua Eropa. Jadi wali itu menjaga benua-benua. Bukan hanya Pasuruan, bukan hanya Pasuruan. Itu ada wali itu. Wali-wali yang di Aqalimus Sab'ah, Agalim Sab'ah, 7 benua. Itu disebutkan oleh Yusuf An-Nabhani, Jami'u Karamatil Auliya. Tapi itu disebutkan 7 iklim. 7 iklim itu kalau diterjemahkan modern sekarang mungkin 7 benua juga bisa. Terjemah lain klasik bisa, tapi terjemah sekarang 7 benua juga bisa. Sangat mungkin, yumkin itu. Abdurrahman Baljaban itu kemudian nyoba-nyoba, ya Allah turunkan makanan ini, turunkan makanan ini, turun semua. 2 pendekar tadi tak heran, kok ada saingan kita ini. Terus tanya, nyuwun sewu penjenengan pakai doa apa? Bisa datangkan makanan lebih banyak daripada kami berdua ini di hutan. Saya tidak mau menyebutkan doa saya, ini rahasia. Saya mau tahu dulu kalian berdua di hutan bisa mendatangkan rezeki dari langit, doanya pakai apa? Nanti saya ceritakan. Tapi dia tidak jadi bercerita, saya ralat. Nanti pokoknya saya mau tahu dulu, Anda berdua di hutan itu pakai doa apa? Akhirnya begini, ternyata 2 wali di hutan begini kalau berdoa. Berdoanya tidak panjang, hanya begini. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Baljaban yang dimarahi istrinya. Begitu. Ternyata begitu. 2 wali ini tidak tahu kalau yang di depannya adalah Abdurrahman Baljaban. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Baljaban yang sabar dibentak-bentak istrinya, sabar dipukuli istrinya, turunkan ya Allah rezeki. Maka cari orang yang biasa dimarahi istri, itu ditawasuli itu. Ditawasuli itu. Perantara Abdurrahman Baljaban yang dimarahi istrinya, dipukuli istrinya, ya Allah turunkan. Kaget Abdurrahman, Masya Allah, jadi ada faedahnya saya di. Akhirnya Abdurrahman Baljaban pulang ke rumah, istrinya dipanggil. Mulai sekarang hati-hati, saya ini wali nih. Wali. Nggak sadar tuh dia wali. Nah ini wali yang disebut Al-Waliyul Hamid, Maha penolong Allah, Al-Hamid, Maha terpuji Allah. Itu Al-Waliyul Hamid. Pokoknya banyak kajian-kajian tentang wali kalau kita bicarakan. Yang terakhir tentang Al-Waliyul Hamid. Jenderal Saidiman itu bicara tentang neokortek. Adalah tentang perang fikir. Ini hubungan wali dengan perang fikir. Neokortek itu istilah medis. Jadi neokortek itu kalau diterjemahkan Arab, huswul fikri, pemikiran, perang pikir. Huswul fikri, perang fikiran. Saya baca tentang pemikiran Jenderal Saidiman. Dulu dubes Jepang, pernah dubes Jepang, Jenderal Saidiman. Beliau bicara tentang perang neokortek. Perang mengambil hati orang, perang menguasai pikiran orang, perang menundukkan pikiran orang. Itu caranya begini.
Ternyata Amerika Serikat di Vietnam menghabiskan dana. Tapi Vietnam tidak bisa menjadi Amerika karena mengandalkan senjata. Gagal. Ternyata Hitler itu mencoba perang dengan senjata, berapapun biaya dihabiskan dia sesali. Akhirnya dia pindah dengan perang baru disebut dengan perang Neo-Cortex. Neo-Cortex itu begini, mengambil hati orang. Contoh begini, orang itu bermusuhan dengan kita, musuh dengan kita, benci dengan kita, kasih uang orang itu, akan tunduk dengan kita. Jadi kita ambil hatinya. Maka Nabi sangat anti suap, karena begitu disuap sudah tidak bahsul masail lagi. Bahsul masailnya jadi bermasail nanti. Karena orangnya sudah bermasail. Sudah dikasih uang ini, kasih uang ini. Jadi fatwa-fatwanya sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena perang Neo-Cortex, padahal dia itu mau menghukumi haram, tapi yang mau dihukumi haram ngasih uang dulu. Maka dia bingung yang bahsul masail. Ini saya hukumi haram gimana? Kita sudah terima uang. Akhirnya udahlah, makruh mughalladah. Akhirnya terjadi hukum makruh mughalladah ini. Ini perang yang disebut dengan perang Neo-Cortex, yaitu kita dikalahkan dengan hati kita karena suka diberi. Maka Nabi dalam teorinya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu menghadapi Neo-Cortex. Nabi menanamkan pada diri kita, jangan sampai kita tangan di bawah. Ulama mau hukum keras, mau bicara dengan hukum keras, komunis berbahaya, ateis berbahaya. Ulama itu tidak bisa bicara, karena Neo-Cortex dia telah menerima. Jujur saja, Neo-Cortex itu berbicara, wazarul ladina yulkhiduna fi asma'i, dan tinggalkan mereka yang menyimpangkan nama-nama Allah. Al-Aziz menjadi Al-Uzza, Al-Mannan menjadi Manata, Allah menjadi Lata, Allah kemudian diganti Lata, Mannan diganti Manata, Al-Aziz diganti Uzza, menyimpangkan nama Allah. Jadi apa? Mereka ini hidupnya sinkritis. Di sana dia bisa Hindu, di sana dia bisa Buddha, di sana dia bisa Nasrani. Yang ngasih siapa? Ketika dikasih Nasrani dia tampil Nasrani, ketika dikasih Buddha dia tampil Buddha, ketika dikasih Yahudi dia tampil Yahudi. Sinkritis. Itu kalah perang Neo-Cortex. Itu musuhnya para wali Allah, musuhnya para wali Allah. Anda tahu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita diberi terus, kita kalah, pasti kalah. Ada perusahaan memproduksi barang haram, kita bahsul masail, dilihat kitab, haram. Ini cabang NU sana gimana? Haram. Cabang NU sana haram. Tapi mau menjelaskan haram, kita dapat, ada yang dapat HP, dapat uang, dapat uang, dapat uang. Mau hukumi haram sungkan. Itulah perang Neo-Cortex, kalah kita. Maka integritas, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hati-hati, kita ini sedang perang Neo-Cortex. Itu yang bicara Jenderal Saidiman. Kemarin kami bertemu dengan tokoh Panglima Angkatan Darat Thailand. Kami diundang di sana untuk presentasi tentang tentara, Nasihatul Junud. Risalah kami yang berjudul Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Di sana ada jenderal namanya Jenderal Pek. Pek itu maknanya wedus, jadi panggilnya Jenderal Wedus. Nah, di sana ada jenderal bernama Jenderal Pek. Pek itu artinya wedus, Jenderal Wedus. Masya Allah, dia Muslim taat.
Dia dulu budak. Dia yang ditugaskan untuk memata-matai umat Islam pemberontakan Patani Darussalam. Jadi pemberontakan Patani Darussalam, dia yang ditugaskan oleh pemerintah Thailand untuk memata-matai di sana. Tapi kemudian dia dekat dengan ulama, dia masuk Islam. Dan sekarang sudah ada 22 jenderal di Thailand masuk Islam. Subhanallah. Dibina para ulama, dibina para asatid, dibina para masyayikh. Karena apa? Karena tentara-tentara ini yang diberi Allah yang disebutkan bastotan fil ilmi wal jismi, punya kelebihan fisik dan ilmu. Bastotan fil ilmi wal jismi, al-qawiyul amin, orang kuat yang diberi amanah. Maka ulama harus membina mereka, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anda baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar. Ingat kita ya, Sultan Abul Mudhaffar. Kira-kira Syekh Abdul Qadir Jailani lebih jenius dari kita atau enggak? Jelas lebih jenius. Wirainya jelas lebih tinggi, keulamaannya lebih tinggi. Dan Sultan Abul Mudhaffar, angka korupsinya dengan penguasa sekarang tinggi mana? Kita hitung dulu. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar, dikupas beliau, mengalirlah darah. Apelnya itu berisi apa? Darah. Pertemuan berikutnya dikupas lagi atau sebelumnya berisi ulat. Aneh itu. Karena beliau ini kasyaf yang disebut dengan makom tamkin. Makom tamkin adalah derajat seorang wali yang bisa mengubah suasana alam. Itu namanya makom tamkin. Maka Mbah Mutamakin Kajen itu sebetulnya bukan nama, itu nama derajat wali. Mutamakin adalah wali yang mencapai makom tamkin, bukan nama itu. Mbah Mutamakin Kajen itu bukan nama, tapi makom apa? Tamkin. Walaqad makkannahum walaqad makkannakum wala yumakkinanna lahum, dan sebagainya. Nah, makom tamkin ini Syekh Abdul Qadir yang sangat sempurna, sempurna sekali makom tamkinnya. Beliau dikasih pejabat Abul Mudhaffar apel, dikupas menjadi darah. Kita belum pernah dapat begitu, kita kupas keluar darah. Maka Syekh Abdul Qadir bilang, ini darah rakyat, ini darah bangsa yang Anda makan ini. Maka dikupas menjadi darah. Sayangnya kita tidak punya makom tamkin. Emplak. Karena kita tidak punya makom apa? Tamkin. Bisanya neokortek kita hadapi dengan ghuswul fikri, perang fikir dan sebagainya. Tanya beliau-beliau yang di Suriah itu. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah menjadi korban asyhid. Di sana ada Wahbah Al-Suhaili. Di sana ada Syekh Rajab Dib, ya, Syekh Rajab Dib, dan banyak yang punya kitab apa tafsir, Firikhabi tafsir, ya, dan sebagainya. Nah, ternyata wali-wali di sana itu ghirah semua. Ghirah semua. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicela. Maka kita ini gridnya turun ketika wali yang itu tadi, al-waliyul hamid, itu kita jarang yang sanggup menolong terpuji, menolong tapi terpuji. Jangan menolong penjajah, itu tidak terpuji. Jangan menolong koloni, jangan menolong imperialis, tidak terpuji. Jangan menolong Rusia, jangan menolong Cina. Kiai Abdul Hamid Termas, korban ekstrem kiri, dikubur hidup-hidupan 19
48. Kiai Abdul Hamid termasuk korban beliau. Subhanallah, semoga kita dilindungi oleh Allah, semoga kita dicintai oleh Allah. Yang terakhir terus, ada tafsir, maaf, Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini punya tafsir, Gus punya tafsirnya, namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu dari rumah kami disimpan di sini, namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu tafsir kuno. Jadi ada kitab dari rumah kami disimpan di sini, ada 2 judul. Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Itu kitab tentang bahaya dosa besar. Itu dulu ayah kami sangat menghormat dengan Kiai Abdul Hamid. Ayah kami membungkuskan sendiri untuk Kiai Abdul Hamid Al-Kabair Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kitab tentang bahaya dosa besar, larangan-larangan dari dosa besar. Yang kedua, itu bukan era ayah kami, era kakek kami, namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid saja. Kata ayah saya, ini yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid. Tafsir yang berbahaya. Jadi di situ ada tulisan di rumah kami itu tidak boleh dibaca. Jadi ada kitab tapi tidak boleh dibaca. Kalau seperti no smoking, tidak boleh merokok. Tapi ada tafsir no smoking, NO smoking, no NO smoking. Jadi NO merokok. Nah, itu ya aneh lagi itu ya. Aneh lagi. Tidak begitu. Jadi ada kitab Tafsir Ibnu Arabi. Itu yang mempelajari dengan baik. Karena itu tafsir orang-orang tinggi, hanya khusus akabir, bukan kalangan ulama biasa, khusus akabir. Itu saya waktu itu, malah saya ingat Gus Idris, ingat kami yang sekarang di rumah, itu dari sini lagi kembali ke sana. Jadi ada 2 jilid. Ada 2 jilid, tapi yang di sini apa diganti baru oleh ayah saya, tapi yang itu rusak, sudah rapuh, itu kembali ke sana. Ada namanya Tafsir Ibnu Arabi. Nah, di dalam tafsir itu saya baca yang ringan-ringan, yang berat-berat saya lewati. Saya kalau baca tidak nyampe otak saya lewati. Kadang baca kitab itu 300 halaman tidak nyampe semua, saya lewati semua. Karena otak saya nggak nyampe, saya lewati semua. Kadang ada kitab itu 8 jilid, yang nyampe itu halaman yang terakhir. Dan 8 jilid nggak nyampe, ya saya tutup semua. Itu Ibnu Arabi. Tafsirnya Ibnu Arabi. Itu adalah tafsir yang mempelajari waktu itu khusus Kiai Abdul Hamid. Untuk tafsir tingkat tinggi, namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Nah, apa hubungannya dengan Neo Cortex? Masya Allah, seandainya Kiai Abdul Hamid masih hidup sekarang, akan dipanggil orang orientalis itu. Akan dipanggil orang liberal itu. Karena sumber kesesatan orang liberal itu memakai tafsir-tafsir Ibnu Arabi. Itu inti. Jadi dulu Fazlur Rahman dari India, dari Pakistan diusir. Fazlur Rahman kemudian diterima oleh Cicaku menjadi guru besar. Yang dipakai adalah Ibnu Arabi. Itu rahasia. Ibnu Arabi di situ ada fasal-fasal berbahaya. Ada bab-bab berbahaya, tapi beliau seorang wali besar. Wali besar yang membaca itu, yang membaca teks itu hanya khusus seperti Kiai Abdul Hamid. Untuk tataran kita tidak bisa, tidak mampu. Ternyata di Cicago diajarkan, kan berbahaya. Di IAIN, di kampus-kampus Islam diajarkan, akhirnya permisif mereka. Tidak mau sholat. Dia tidak IAIN semua, tidak lembaganya, bukan IAIN-nya. Orang anak-anaknya dari mereka itu belajar Ibnu Arabi, akhirnya tidak sholat. Belajar Ibnu Arabi, kemudian tidak puasa. Belajar Ibnu Arabi, kemudian menyamakan Islam sama, Kristen sama semua. Pluralisme terlalu jauh. Karena belajar dari Ibnu Arabi, belajar Al-Kamil, Al-Insanul Kamil, belajar Ibnul Farid,
belajar Fususul Hikam, itu kan karya-karya berbahaya semua. Itu dulu yang belajar hanya Kiai Abdul Hamid, bukan mahasiswa. Kenapa bisa di sini? Karena perang Neo-Cortex itu. Jadi tidak usah kita perang dengan senjata, rusak saja akidah mereka. Konsumsikan kitab-kitabnya Ibnu Arabi di kampus-kampus. Mereka akan sesat. Seorang wali Allah yang tidak menyesatkan. Cuma ilmunya dikonsumsi orang yang bukan tingkatannya, maka menjadi sesat. Kalau yang belajar Ki Abdul Hamid menjadi kuat, beliau dipakai sebagai senjata perang Neo-Cortex, tapi sayangnya dikonsumsi di kampus-kampus. Akhirnya mereka tidak sholat, akhirnya mereka menginjak Al-Quran, akhirnya mereka tidak puasa. Ada orang-orang hafal Quran tidak mau puasa. Orang-orang hafal Alfiyah, ahli kitab tidak mau sholat, anti sholat. Tidak cerdas mereka. Itu Neo-Cortex yang gagal mereka. Kenapa? Karena di sana teknologi yang bicara, dia filsafat yang bicara. Apapun ilmu kalian yang sesat itu dalam zona filsafat, bukan dalam wilayah teknologi, tetapi mereka pakai teknologi. Kita kalah dalam tataran filsafat. Kita menjadi sesat karena filsafat, mereka tetap menghidupkan teknologi. Kan Masya Allah, rugi sekali kita. Maka sekarang ini memulai, Kiai Abdul Hamid adalah seorang wali besar, ulama besar yang berhasil mempelajari pemikiran Ibnu Arabi, tetapi bukan untuk menyesatkan beliau, tapi menjadi alat beliau membela agama Allah, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya disebutkan di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir Ibnu Arabi yang dipelajari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Man aroda ayyandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi falyandur Aba Bakrin. Man aroda ayyandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi. Man aroda, barang siapa yang menginginkan ayyandura, untuk melihat mayyitan, orang mati, yamshi ala wajhil ardi, yang bisa berjalan di atas muka bumi. Ada mayit berjalan di atas muka bumi, kata Rasulullah. Siapa dia? Falyandur Aba Bakrin, lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar adalah mayit yang berjalan di muka bumi. Di situ tafsir yang dipelajari Ki Abdul Hamid, mayyitan an nafsihi yamshi billah. Mati dari nafsunya, mati dari nafsunya, mati dari egonya. Jadi dia tidak ego, mati dari egonya, mati dari takaburnya, mati dari nafsunya. Yamshi billah, berjalan dengan Allah. Yamshi billah, berjalan dengan Allah. Itu cukup dari kami. Saya menyebutkan dari Kiai Haji Abdul Hamid Dimyati, Kurban 1948 itu yang kami dengar. Bisa ditanyakan pada keluarganya. Begitu Gus Idris ya, itu yang kami dengar. Cukup dari kami, pidato terlalu panjang-panjang, makruh mughaladah, jadi nggak baik ya. Cukup dari kami. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.